Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa an Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu anhu juga, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Umar cerita ya, suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r. Umar lagi duduk bareng Nabi, bareng sahabat yang lain. Tiba-tiba ada seseorang datang, orang asing. Orang tersebut pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Sahabat bingung, ini orang gak ada yang kenal sama sekali satu sahabat, tapi tidak terlihat tanda-tanda safar. Mestinya kalau sahabat gak ada yang kenal sama sekali berarti orang jauh. Kalau orang jauh harusnya ada tanda safar, kayak berdebu, ya, pakainya kusut, ya, rambutnya acak-acakan. Dulu safar pakai apa? Pakai kuda, pakai unta, ya kan? Wala ya'rifu minna ahad. Tapi kalau ini orang bukan orang jauh, harusnya ada yang kenal, tapi ini sama sekali nggak ada yang kenal. Lebih mengherankan lagi, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Sampai orang ini datang tiba-tiba duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi, nempel. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Tangan dia diletakkan di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Keakraban, dekat sekali. Bapak-bapak juga kalau punya sahabat kan, sahabatnya lagi duduk, tiba-tiba mau cerita, duduk sebelahnya langsung pegang kan, Pak, tadi saya, langsung cerita gitu kan, menunjukkan orang tadi sangat akrab dengan Nabi. Tapi yang menakjubkan, kejadian tersebut berlangsung sampai selesai, nanti saya ceritakan ya. Tidak ada seorang sahabat pun yang memutus pembicaraan. Semuanya memperhatikan. Wa qala ya Muhammad. Ini lebih heran lagi nih. Manggil Nabi pakai apa? Nama. Ini paling mengherankan ini. Tidak ada seorang sahabat pun yang berani manggil nama. Paling banter itu kunyah zaman dulu. Ya Abul Qasim, paling banter. Tapi setelah jadi Nabi, setelah jadi Rasul, para sahabat manggilnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang asing bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, terangkan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika Nabi ditanya tentang Islam, yang Nabi jawab apa? Rukun Islam. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Haji dalam kurung bagi yang mampu. Mampu haji itu kemampuannya dua, Pak. Dia punya ongkos berangkat haji plus ninggalin bekal keluarga yang di rumah, ditinggal berapa lama dia meninggalkan, itu ada bekalnya. Kalau punya ongkos doang berangkat tapi yang di rumahnya belum ada buat kehidupannya sehari-hari, maka belum dianggap mampu. Ya, dua-duanya ini harus terpenuhi. Ini lebih menakjubkan lagi. Ketika Nabi jawab apa yang ditanya, orang yang nanya bilang apa? Shadaqata. Benar. Betul. Biasanya kita kalau nanya nggak tahu, pas dijawab kita bilang apa?
Terima kasih, ya kan? Jazakallah khairan. Lah ini dijawab malah bilang apa? Shadaqta. Berarti yang nanya udah tahu belum tahu? Sudah tahu. Seperti pertanyaan guru kepada murid. Muridnya jawab betul, gitu kan? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami takjub, kami heran. Dia yang nanya, malah dia yang membetulkan, ya, membenarkan. Orang tadi nanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi ketika ditanya tentang iman, yang Nabi jawab apa? Rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini pembahasan takdir udah beres kemarin ya, sampai 2 kali pertemuannya. Mau diulang lagi Pak? Sampai jam 8. Shadaqta, ya, kata orang tadi apa? Betul, kamu berkata benar. Fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan, ya, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan kalau secara bahasa apa Pak? Kebaikan secara bahasa, ya. Tapi secara istilah Nabi terangkan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan adalah engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bapak bisa kayak gitu? Nggak bisa Pak. Diterangkan oleh para ulama, ini hanya bisa dicapai oleh derajatnya para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bisa ketika ibadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau kita, tingkatan yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yara. Apabila engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, ini insyaallah kita bisa menghadirkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Inilah yang disebut rem. Ya, remnya orang mukmin itu ya ini, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, memaksimalkan ibadah kepada Allah dan berusaha meninggalkan yang haram. Kalau ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Sekarang orang tadi nanya apa? Kapan hari kiamat? Maka Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat itu, dan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya gini, yang ditanya nggak tahu, yang bertanya juga nggak tahu. Fa akhbirni an amaratiha. Ya udah, kalau gitu kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Di hadis ini Nabi hanya menyebutkan 2. Sebenarnya banyak nanti di hadis yang lain, tanda-tanda hari kiamat banyak sekali. Nabi sebutkan 2 aja. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ya. Yang pertama apa? Apabila juragan atau tuan, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, ya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Nanti banyak penafsiran. Ada ulama yang menjelaskan maksudnya adalah anak durhaka, ya. Kan sering dengar kalau ibu kesel, ya, istrinya kesel, kamu anggap ibumu pembantu apa? Masih inget gak kayak gitu, ya kan? Kalau ibu marah kan, kalau istri marah, bener gak? Apa-apa dilayanin semua, ya kan? Anak yang gak ngerti kerjaan rumah bilang apa istrinya? Kamu anggap aku ini pembantu apa, ya? Kayak gitu kan? Itu ada penafsiran seperti itu, ya, beberapa ulama. Tapi ada lagi yang menafsirkan bahwa betul-betul budak perempuan melahirkan tuannya. Kapan itu? Ya kalau seorang lelaki menggauli budaknya, terus budaknya hamil, lahir, anaknya nasabnya kemana? Ke bapaknya. Merdeka apa budak?
merdeka, gitu ya. Nah, berarti ini isyarat bahwa nanti di akhir zaman akan kembali lagi zaman perbudakan. Perang kaum muslimin melawan orang-orang kafir tidak terelakkan, pasti akan terjadi lagi. Yang sudah dikabarkan oleh Nabi kan, kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Di situ juga ada Nabi Isa alaihissalam. Yang dilawan adalah orang-orang Yahudi, ya. Dia yang dipimpin oleh Dajjal. Nanti Allah tolong kaum muslimin, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sampai bentuk pertolongan Allah itu orang-orang Yahudi lari tunggang langgang, sembunyi di belakang batu. Batunya bicara, ya mukmin, hada kafir. Wahai mukmin, ini orang Yahudi, ini orang kafir. Pohon semuanya membantu kaum muslimin kecuali pohon gharqad. Itu Nabi mengabarkan. Tanda yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua apa? Seorang yang telanjang kaki, nyeker berarti ya. Telanjang dada, apa namanya, nggak pakai baju berarti ya, pakai celana doang. Kemudian miskin, ya, mengembala domba. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini ada, saya menonton ceramahnya seorang syekh, itu ada yang menerangkan jadi maksud di Dubai itu. Dulu negara Timur Tengah itu Dubai, di situ Abu Dhabi, dulu itu tempatnya penggembala kambing di situ. Bapak lihat sekarang kayak gimana Dubai? Hah? Gedung tertinggi di mana sekarang? Nabi yang bilang, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Nah, tapi bukan berarti tanda kiamat semuanya tercela, enggak. Turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi bukan celaan kan? Termasuk apa? Bermegah-megah membangun masjid. Berlomba-lomba kan masjid dibangun, apa lomba-lomba megah-megahan. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Tapi boleh nggak masjid dibangun dengan indah, dengan bagus? Boleh kan? Itu hanya kabar dari Nabi bahwa ketika hal-hal tersebut terjadi, berarti sebentar lagi hari kiamat tiba. Summan talaqa. Kemudian orang tadi pergi. Falabistu maliyan. Berlalu berapa hari, nggak ada yang berani nanya tuh. Kejadian setelah itu nggak ada yang berani nanya. Sungkan. Nabi itu saking haibah. Haibah itu apa ya? Punya wibawa yang sangat tinggi. Sahabat itu sungkan, segan nanya kepada Nabi. Ya, makanya kalau orang Arab Badui datang, itu kabar gembira. Sahabat seneng banget. Karena orang Arab Badui kalau nanya, belak-belakan nanya, langsung nanya-nanya. Itu sumber ilmu ya. Sahabat pada memperhatikan. Sampai berlalu berapa hari, Nabi yang nanya ke Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Tahu nggak kamu yang kemarin datang nanya-nanya itu siapa? Apa jawab Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nuh Pak, kita itu kalau ditanya perkara-perkara yang memang kita nggak tahu, jangan malu ucapkan saya tidak tahu. Jangan malu. Imam Malik Pak didatangi oleh orang kalau nggak salah dari Maroko, ya, ke Madinah, punya titipan pertanyaan 20 Pak dari masyarakat di Maroko. Tanya, Imam Malik hanya bisa jawab kalau nggak salah 5 pertanyaan doang. Yang lain Imam Malik bilang nggak tahu. Kecewa orangnya. Wahai Imam, saya datang jauh-jauh ini, titip pertanyaan dari teman-teman saya ini, terus Anda bilang nggak tahu, gitu kan? Anda imam, Anda ulama. Apa Imam Malik bilang? Sampaikan kepada masyarakatmu bahwa Malik bin Anas tidak tahu. Masya Allah. Tuh, ketulusan para ulama ketika menuntut ilmu itu seperti itu, ya. Bukan untuk disebut ulama, dipuji-puji, disanjung, enggak. Mereka lebih takut kalau menjawab tanpa ilmu, ya. Subhanallah.
Umar bin Khattab begitu. Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Orang yang kemarin itu adalah Jibril, datang kepada kalian dalam rangka apa? Mengajarkan agama kalian. Masya Allah. Metode belajar mengajar KBM dengan metode tanya jawab sudah dipraktekkan 14 abad yang lalu. Oleh siapa? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, Pak, ketika membahas kapan terjadinya hari kiamat. Oke? Malaikat Jibril tahu nggak? Nggak tahu kapan terjadinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nggak? Nggak tahu terjadinya. Pemimpin para rasul, para nabi, pemimpin para malaikat nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kalau ada ustadz ceramah memastikan hari kiamat terjadi tahun sekian, gimana tuh, Pak? Analisa sendiri, Pak, ya. Oke, lanjut. Tadi diterangkan tentang Islam, ya. Nabi menyebutkan Islam itu yaitu orang-orang yang menjalankan rukun Islam yang 5 tadi. Di dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Udah tahu, Pak, terjemahannya? Seorang muslim itu adalah kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Pegang ini, Pak. Kalau saya mengaku muslim, jangan sampai lisan saya mengganggu orang lain. Jangan sampai tangan saya mengganggu orang lain. Jelas, Pak, ya? Kita harus punya karakter. Kalau saya belum bisa berbagi manfaat untuk orang lain, minimal saya jangan merugikan orang lain atau mengganggu atau menzalimi orang lain. Gitu. Kalau masalah sound horeg, lihat fatwa MUI aja, Pak, ya. Udah kelar ya, nggak usah dibahas di sini lagi ya. Kemudian di dalam hadis yang lain ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi, Islam mana yang paling baik? Tuh, sahabat itu kalau nanya kepada Nabi langsung yang mana yang afdol gitu, Pak. Ya, maka Nabi menjawab, antut imat ta'am. Islam yang paling baik yang pertama apa, Pak? Engkau memberi makan. Memang ada keutamaan sedekah makanan tersendiri, ada, Pak? Ada. Ya, ini hari apa, Pak? Malam Jumat, ya. Sebagian masjid mengadakan apa? Jumat berkah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Walaupun sebagian ustadz sunnah membid'ahkan, tapi sebagian ustadz sunnah yang lain juga menganjurkan. Ya. Saya sebut yang menganjurkan aja, ya. Ustadz Badrus Salam hafizahullah menyebutkan ada di riwayat Sahih Bukhari, di zaman Nabi itu ada seorang wanita yang kalau hari Jumat itu cari tumbuh-tumbuhan di kebunnya, Pak, yang bisa dimasak. Cari, dimasak, kelar sholat Jumat, ibu-ibu tadi ngundang jamaah masjid untuk makan di rumahnya. Saking senengnya Anas bin Malik bilang apa? Kami itu seneng banget diundang makan, sampai-sampai kami apa bahasanya, ya, berharap kalau setiap hari Jumat. Gara-gara apa? Makan gratis, ya. Subhanallah. Lihat sahabat, saking memang dulu makan itu susah, Pak. Ya, yang pernah hadir kajian di Rakata, saya bahas Riyadhus Shalihin, ingat riwayat sahabat itu saking krisis makanan, makan apa, Pak? Makan daun-daunan, Pak. Sampai siapa namanya? Saya lupa. Abu Ubaidah bin Jarrah bilang kotoran kami seperti kotoran unta. Saking yang dimakan apa? Daun-daunan. Gak ada makanan lain. Ya, Allahu Akbar. Zaman dulu seperti itu. Nah, itu Ustaz Badrus Salam hafizahullah membawakan ada hadis bahwa di zaman Rasul ada seorang ibu-ibu yang kalau hari Jumat tiba dia masak. Kemudian selesai sholat Jumat, orang-orang masjid diundang ke rumahnya makan. Jadi teman-teman yang sudah jalan Jumat berkah, silakan lanjutkan. Alhamdulillah ada dalilnya. Yang penting dikoordinir yang rapi, yang tertib, ya. Jangan sampai
gara-gara kurang koordinasi ya, imamnya baru salam, assalamualaikum warahmatullahi, anak-anak rebutan, wah rame, wah acak-acakan masjidnya. Itu yang dievaluasi koordinasinya aja gitu ya. Demikian ya. Ini dalilnya juga, Islam yang paling utama apa tadi Pak? Engkau memberi makan. Wa taqra'us salam. Nah ini agak susah ini Pak. Saya pribadi juga merasakan. Wa taqra'as salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling utama, yang kedua apa? Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kita baru sampai level mana Pak? Kenal aja kan? Kenal juga ketemu di jalan belum tentu salam. Nah, pasti senyum doang, nyapa kan? Pak, ya dari mana? Ya sini. Kayak gitu. Kalau depan rumah juga mampir. Nah, kayak gitu kan? Sekarang ditambahin Pak. Kalau ketemu seorang muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Jelas Pak ya? Lebih afdal lagi sama seluruh orang Islam. Mau kenal, mau nggak kenal. Gitu. Saya udah pernah cerita di sini ya. Kalau saya naik motor, bonceng istri saya, anak saya, papasan sama orang kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istri saya nanya, siapa mas? Nggak tahu. Kan dia salam kita jawab Pak ya. Kita jawab ya. Gitu. Begitu juga sebaliknya ya. Pokoknya lihat penampilannya Islam, salam. Kalau ibu gampang, pakai jilbab, ya udah salam, gitu aja ya. Ya ketemu perempuan di jalan jilbaban, salam udah. Kalau laki-laki kan nggak mesti pakai peci Pak ya. Emang yang nggak pakai peci nggak Islam, nggak gitu kan ya. Pokoknya ya, kelihatan lah insya Allah orang Islam itu kelihatan dari penampilannya, wajahnya, walaupun tidak pakai gamis, nggak pakai peci, kelihatan insya Allah. Nah, ucapkan salam, gitu. Kemudian berikutnya, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Waduh, ini juga berat ini Pak. Ya, Nabi SAW mengambarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang, ngapain Pak? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat buat akhiratnya, tidak bermanfaat buat dunianya ya. Ujian kita hari ini apa Pak? Gadget. Nah, coba kita ubah ini apa kebiasaan kita. Pokoknya malam ya, maghrib isya udah putus hubungan sama gadget, ganti buka Al-Quran atau buka buku-buku Islami. Setahun Bapak rutin seperti itu, tahun depan kehidupan Bapak berubah total. Percaya nggak? Ayo buktiin. Catat ini tanggal berapa? Tahun depan kita ketemu lagi, bagaimana perasaan Bapak? Ya, subhanallah. Ya, kalau mau berubah seperti itu, coba dibiasakan. Kalau sudah malam, gadget ditaruh, ya ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, ya. Anak istri tidur, kita belum ngantuk, ambil buku bacaan, baca. Pasti setan menggoda tuh. Udah HP kan lihat YouTube, lihat ceramah. Ada kayak gitu nanti sama setan. Ya awal-awalnya yang dilihat ceramah ya kan, bosen nanti yang dilihat apa ya kan. Ya hati-hati itu ya. Setan itu pinter banget menggoda manusia itu, subhanallah. Ambil gadget yang disetel merotal, biasanya seperti itu. Ya subhanallah. Saya bawakan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah biarkan hamba itu sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, sedih nggak Pak diabaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah tidak memperhatikan lagi. Na'udzubillah. Tandanya Allah mulai berpaling dari seorang hamba. Apa Pak tandanya tadi? Hamba tadi sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hatta dengar kajian di YouTube, yang dia cari apa?
Subhat-subhat. Ya, sekarang kan banyak konten kreator yang membentrokan. Ya, punten ini ya. Ustadz Salafi dengan Ustadz NU misalnya, ya kan? Ustadz ini dengan Ustadz ini, benar nggak? Saya dulu kepancing, Pak. Setiap ngedenger itu, saya ngerasa malah hati saya tambah keras, Pak. Biasanya dengar kajian itu hatinya lembut, ya, kita lebih kuat imannya lagi. Kalau dengar itu, ya, satu masalah dibantah satu masalah, jadinya malah nggak karuan. Maka saya sarankan mendingan kita mendengar kajian-kajian yang runut, bab akidah. Ya, ada kan sekarang ya, yang playlistnya itu kan dari bab 1, 2 terus ya, Sirah Nabawi. Mendingan dengar itu, Pak. Nah, Kitab Tauhid, runut bab 1, 2 terus Sirah Nabawi, fikih juga begitu. Mendingan itu, Pak. Daripada dengar yang bantah-bantahan tadi. Subhanallah. Kemudian iman, ketika Nabi ditanya tentang iman, jawab Nabi apa? Rukun iman. Nanti ini Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, ya. Kemudian lanjutannya. Nah, yang berikutnya Allah ceritakan bagaimana sifatnya orang mukmin di surah Al-Anfal ayat 2-4. Ayo Pak, kita merenung bareng-bareng. Apakah kita termasuk orang yang Allah ceritakan di ayat tersebut? Kita terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Allah bilang, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila ingat Allah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar, gemetar ketakutan, Pak. Kita kayak gitu nggak, Pak? Belum. Kalau belum, dalami sifat-sifat Allah. Betapa Allah itu sayang kepada hamba-hamba mukmin. Ya, subhanallah, Allah bekali kita penglihatan, pendengaran. Allah kasih kulit kita yang sehat, ya, kita punya kepekaan. Allah bekali kita akal yang sehat sehingga kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Allah bekali kita perasaan, ya, dan seterusnya. Nah, itu dalam itu tadaburi. Baru nanti kita dengar nama Allah disebut, gemetar hati kita. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat bertambah imannya. Kenapa bertambah? Ya tahu maknanya, tahu artinya. Sekarang kita mau nambah gimana nggak tahu artinya, bener nggak? Sekarang ada imam bacanya bagus, makmumnya nangis. Kalau ditanya tahu artinya enggak, terus kenapa nangis? Iramanya sedih, bener nggak? Kita ikut nangis, ya kan? Ala kulli hal, mudah-mudahan tetap berpahala karena nangisnya gara-gara dengar Al-Quran. Tapi harus di-upgrade lagi, ya. Coba Bapak baca Quran plus terjemahannya, nangis nggak? Nambah nggak imannya? Gitu ya, dan seterusnya. Yang berikutnya Pak, ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu salah satu sifatnya mereka bertawakal, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu ya. Udah Pak, kapok. Jangan ngulangi, jangan lagi-lagi. Ngulangin apa? Berharap kepada makhluk. Berhenti dah. Nggak kapok tak kita dikecewain, disakitin hatinya, ya kan? Kalau bahasa kitanya gini Pak, jangan menyakiti hati sendiri. Oke. Paham maksud saya? Bagaimana orang menyakiti hati sendiri? Ketika kita berharap kepada makhluk. Hal yang paling pahit di dalam kehidupan adalah berharap kepada makhluk. Pahit Pak. Subhanallah. Yang berikutnya sifat orang mukmin, alladzina yuqimuna sholata, ya, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Minimal sholat 5 waktu dijaga, ya.
Kalau kembali ke ayat ini, masuk ke karakter orang mukmin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Kemudian orang mukmin itu ngapain, Pak? Menginfakkan sebagian harta yang Allah kasih. Kalau bahasa simpelnya gini, Pak. Orang mukmin tidak pelit. Bahasa simpelnya seperti itu aja. Kalau kelima-lima ini dikerjakan, terkumpul pada diri seorang hamba, ada 5 tadi apa, Pak? Disebut nama Allah, gemetar hatinya, dibacakan ayat, bertambah imannya, hanya bergantung kepada Allah, menjaga salat 5 waktu. Apalagi tadi terakhir? Menginfakkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada dia. 5-limanya ada, kata Allah apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang sebenar-benar orang mukmin. Kalau ada 5-limanya ada pada diri orang tersebut. Kalau sebagian gimana? Ya kita orang mukmin yang imannya kurang, gitu aja. Atau kita orang mukmin yang imannya belum sempurna. Kemudian berikutnya, ya, Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menugaskan kepada delegasi kabilah Abdul Qais. Nabi SAW bersabda begini, amurukum bi arba', ya, apa namanya, delegasi kabilah Abdul Qais tadi disuruh mendakwakan kepada masyarakatnya 4 hal. Yang pertama, al-imanu billahi wahdah, ya, yaitu supaya kalian hanya beriman kepada Allah saja, ya, menyembah Allah saja. Wa hal tadruna mal imanu billah? Kalian tahu nggak iman kepada Allah itu apa? Nabi jelaskan, syahadatu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa an tu'tu minal maghnami al khumus. Ini masa dulu ya, masa Islam baru berkembang di Madinah ya. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya apa? Membayar apa? Menyisihkan ghanimah untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam berapa? 1/5. Ini dulu masa-masa perang. Jadi kalau berperang, ya khusus 1/5 dari ghanimah itu dikemanain, Pak? Diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ghanimahnya dikumpul, 1/5-nya dikasihkan dulu kepada Nabi SAW, baru sisanya dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian pernah saya sampaikan di sini juga, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Ya. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Sedangkan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kesimpulannya simpel, ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan bagian dari iman. Membuat gangguan di jalan dosa. Tafsirkan aja sendiri ya. Segala gangguan di jalan, kalau kembali ke hadis ini ya, maka dia berdosa. Ala kulli hal, alasannya bagaimana biar anak kecil selamat, biar kendaraan nggak ngebut, ya nanti tanggung jawab di hadapan Allah, gitu aja. Nanti Allah tanya, jawab aja di hadapan Allah begitu. Nanti Allah terima nggak jawabannya? Ya, ala kulli hal. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Nah, sebelum ke situ Pak, kita dapat sedikit kesimpulan. Di satu sisi ketika Nabi sebut Islam iman, Nabi jelaskan Islam lebih ke ibadah-ibadah apa Pak? Zohiriyah, yang kelihatan. Seperti apa tadi? Salat, zakat, puasa, haji, ya nggak? Nah, ketika Nabi ditanya iman, Nabi sebutkan ibadah apa? Ibadah hati Pak. Engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya kan? Ibadah hati semua kan?
ketika iman dan Islam disebutkan bersamaan di satu tema, jelas? Tapi kalau Nabi menjelaskan tentang iman sendirian, Pak, nggak ada lafaz Islam di situ ya. Nabi sebut ibadah-ibadah lahiriah juga termasuk iman. Maka kesimpulannya, Pak ya, para ulama menjelaskan kata Islam dan iman ini punya makna begini, Pak. Idijtama'a iftaraqa wa idiftaraqa ijtama'a. Udah ngerti, Pak? Dua kali kata tadi Islam dan iman kalau disebutkan berbarengan, maka maknanya berbeda. Islam lebih ke amalan lahiriah, iman lebih amalan hati. Kalau dua-duanya disebut ya. Tapi kalau disebut bersendirian, disebut Islam doang atau disebut iman doang, maka yang dimaksud dua-duanya, Pak. Islam ya iman, iman ya Islam. Jelas sampai sini, Pak? Gitu. Makanya jangan heran, dulu ada Imam Al-Barbahari berkata, Al-Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Ini orang awam yang baca kayak gitu bingung dia. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Loh, apa ini? Bingung dia. Karena pemahaman orang awam, sunnah adalah perkara-perkara yang tidak wajib. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, gitu kan? Itu pemahaman orang awam. Padahal yang dimaksud orang awam seperti itu, kalau kembali ke buku-buku fikih, buku fikih itu menyebutnya bukan sunnah, Pak, tapi apa? Mustahab atau tatawwu', ibadah-ibadah tatawwu'. Ya, saya belum nemu kalau ulama fikih menyebutkannya sunnah enggak. Kenapa? Karena sunnah sendiri nanti definisinya beda, Pak. Secara bahasa itu artinya thariqah atau metode atau jalan secara bahasa, Pak ya. Secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takririyah ya, maupun sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi. Semuanya itulah yang disebut sunnah. Jelas, Pak ya? Gitu. Makanya jangan heran ketika ada ulama bilang Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Makanya Nabi bilang gimana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apa yang dipahami sunnah di situ? Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah? Enggak kan? Yang dimaksud sunnah itu apa? Jalan hidup, cara hidupnya Nabi, cara hidupnya khulafa'ur rasyidin. Yang tadi saya bilang metode ya, jalan. Kalau bahasa lebih dalamnya apa? Manhaj, cara beragama. Nanti beda lagi manhaj sama mazhab ya, beda lagi. Ini Pak, ada hadis nih Pak. Ini kalau orang baca terjemahnya doang khawatir ini Pak ya. Dia tersusupi pemikiran khawarij. Khawatir nih. Nabi bilang begini Pak. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Ngeri nggak kalau baca terjemahannya doang? La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Seorang pencuri ya, mustahil dia mencuri dia dalam keadaan mukmin. Mustahil. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan seseorang tidak akan minum khamar, enggak akan mabuk. Dia minum khamar dalam keadaan dia beriman. Coba kita baca terjemahan doang. Apakah pezina itu kafir? Nabi nafikan iman dari dia. Udah bel lagi. Kesimpulannya coba ya, kesimpulannya ya. Maksudnya sederhananya begini, Pak. Yang dinafikan iman di situ adalah kesempurnaan iman. Adapun inti imannya, tauhidnya, akidahnya itu enggak dinafikan. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang berikutnya, sifat mukmin atau iman itu menafikan maksiat. Ya tadi kesempurnaan tadi, ketika seorang hamba
ada perasaan diawasi oleh Allah, maka itu akan membantu dia untuk meninggalkan maksiat. Jadi jangan salah paham, ya. Kalau penjelasan Abu Hurairah ya, terakhir Pak, penjelasan Abu Hurairah, orang yang lagi berzina, ya, ini hadis Abu Hurairah, imannya itu diangkat Pak sampai di atas kepalanya. Selesai berzina, baru dikembalikan lagi. Itu ada penjelasan, ngeri nggak Pak? Na'udzubillah. Kalau meninggal pas lagi zina gimana? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ada penjelasan seperti itu. Ala kulli hal, sifat iman itu menolak maksiat, baik itu zina, mencuri, minum khamar dan yang lain-lain. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.